Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa lagi, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat-sehat saja ya? Atau keadaannya tidak baik? Tetapi kita selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti memulihkan keadaan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita mengucap syukur Bapak Ibu kalau hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali diajar dengan kebenaran firman-Mu, dibentuk seturut kehendak-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, nama-Mu saja yang kami permuliakan, dan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Salam sekali lagi, puji Tuhan Bapak Ibu. Tema khotbah saya pada hari ini adalah menyikapi peranan hati nurani kita sebagai orang beriman. Menyikapi peranan hati nurani kita sebagai orang beriman. Apa itu hati nurani Bapak Ibu? Di sini dijelaskan di Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saudaraku, rupanya hati nurani itu adalah sebagai jati diri manusia yang setia di dalam kebenaran Tuhan dan memegang peran sentral di dalam hidup manusia, serta yang bertanggung jawab di dalam kebenaran Tuhan tersebut. Jadi hati nurani ini adalah hati yang sangat dalam di dalam manusia, hati yang sangat amat luar biasa sebagai jati diri manusia untuk menerima pencerahan dari firman Tuhan. Jadi kedalaman batin manusia itu yang disebut hati nurani. Saudaraku, di dalam Alkitab banyak sekali yang berbicara soal peranan hati nurani, terlebih oleh tulisan dari Rasul Paulus yang selalu mengedepankan hati nuraninya di dalam setiap perjalanan kesaksian kehidupannya. Karenanya dia mampu bertahan di dalam kebenaran pemberitaan tentang Injil Kerajaan Surga dan hidupnya tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Sekalipun Rasul Paulus banyak mengalami siksaan dan penderitaan berat yang dia terima, akan tetapi dia tidak goyah hati nuraninya dengan tetap memiliki iman yang teguh terhadap Tuhan Yesus Kristus, dan itulah kenyataan yang dihadapi Rasul Paulus. Apa itu hati nurani? Di dalam diri manusia, Bapak Ibu, sebagai insan kehidupan telah diperlengkapi oleh yang namanya hati nurani. Banyak orang bilang hati nurani itu adalah mempunyai makna yang sangat penting untuk menandakan motivasi yang tulus dan lurus di dalam lubuk hati manusia yang paling dalam terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran Tuhan. Fungsi hati nurani ini adalah sangatlah penting sebagai pemberi sinyal, keperingatan untuk memberi tanda bagi kepekaan dan kejujuran atas rohani seseorang agar dia tetap taat hanya di dalam kebenaran firman Tuhan selama hidupnya. Jadi jika kita mencoba berusaha untuk melawannya, mengabaikannya atau mengingkarinya, maka yang akan terjadi adalah musibah terhadap orang tersebut sebagai manusia, karena dia akan terlepas dari kebenaran Tuhan Yesus Kristus dan akhirnya dia akan tersesat. Sungguh amat disayangkan dalam hal ini Bapak Ibu. Hati nurani manusia sebenarnya dahulu pernah rusak tatkala manusia melawan perintah Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Akan tetapi sekarang telah dipulihkan melalui kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi hati nurani kita, saudaraku, sekarang sudah dipulihkan, jangan dirusak lagi oleh nilai-nilai dosa. Tetaplah kita mempunyai hati nurani yang murni, agar terus dalam kehendak Tuhanlah yang kita taati. Di luar kehendak Tuhan pasti kita tidak taati. Jadi hati nurani ini adalah jati diri atau semacam teman sejatinya manusia yang melekat untuk menyatakan kesetiaan terhadap apa yang dia percayai terhadap kebenaran Tuhan sebagai orang yang beriman. Juga sebagai benteng yang terakhir dan sekaligus sebagai alat ukur motivasi kita yang benar dan valid terhadap kebenaran yang dari Tuhan. Makanya apabila seseorang melakukan kekejaman, yang disorotinya adalah di mana hati nurani berada.
Jadi yang dituntut itu hati nuraninya Bapak Ibu apabila seseorang melakukan nilai kekejaman. Iya kan saudaraku. Jadi hati nuraninya dicari. Kenapa tidak ada hati nuraninya? Dan kemana hati nuraninya? Dan di mana hati nuraninya? Jadi hati nurani itu titik sentral kehidupan manusia yang bertuhan, yang beriman kepada Tuhan. Jadi benar-benar maka dari itu harus benar-benar menjaga hati nurani kita agar tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus saja. Adapun hati nurani peranannya ada atau kegunaannya adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai nilai ketaatan. Hati nurani sebagai nilai ketaatan yang pertama. Kisah Rasul pasal 23 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata, "Allah akan menampar engkau, hai temboknya dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang itu. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Saudaraku, Rasul Paulus tetap menyatakan sikapnya adalah hati nurani tetap taat kepada nilai perintah Tuhan, kepada nilai kebangkitan dan kematian Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan. Sebab Tuhan itu maha tahu. Jadi hati nurani kita tidak bisa berbohong Bapak Ibu kalau kita benar-benar katanya mengasihi Tuhan. Apapun resiko yang kita hadapi. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus belum sampai menyentuh kepada hati nuranimu, niscaya engkau akan murtad pada saat engkau dalam penderitaan. Niscaya engkau akan menyangkal pada saat engkau dalam aniaya. Makanya pastikan bahwa hati nuranimu itu murni sampai untuk percaya kepada Kristus Yesus, bukan dalam hal kebohongan. Karena Paulus menyatakan itu di hadapan Tuhan bahwa hati nurani tetap murni walaupun dia menderita, walaupun dia dalam kesusahan di sidang mahkamah agama, karena kepercayaan dia kepada Tuhan Yesus, akan kematiannya dan akan kebangkitannya. Jadi saudaraku, mari kita mericek hati nurani kita. Sudahkah sampai kepada hati nuranimu engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Atau hanya sebagai nilai kepura-puraan? Nanti juga akan ketahuan Bapak Ibu pada saat Anda ada masalah, pada saat Anda ada persoalan, pada saat Anda ada aniaya, ada penderitaan. Banyak orang Kristen nyatanya seperti itu. Dia bilang dia cintai Tuhan Yesus, bahkan cinta Tuhan Yesus setengah mati dan sampai mati. Tetapi begitu diperhadapkan dengan masalah, dia menyangkalnya.
mengkhianatinya, dan menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan. Dan itu namanya, saudaraku, belum sampai kepada nilai hati nuranimu. Dan engkau mengesampingkan hati nuranimu. Jadi hati nuranimu benar-benar harus murni kepada nilai-nilai Tuhan saja yang untuk engkau percaya, yang untuk engkau taati. Di luar itu tidak ada nilai ketaatan, saudaraku. Seharusnya demikian. Jadi jangan sampai kita tidak memakai hati nurani kita pada saat kita mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga tatkala menghadapi persoalan yang berat, seperti sebagaimana Rasul Paulus menghadapinya, saudaraku, menyangkal. Tidak demikian dengan Rasul Paulus. Jadi jika kita beriman kepada Tuhan Yesus, akan tetapi apabila tidak sampai menyentuh kepada kedalaman hati nurani kita, maka kita akan ketahuan ketidaktaatannya, pada akhirnya malah bisa menyangkalnya tatkala kita diperhadapkan dengan penderitaan. Berbeda yang dikedepankan oleh Rasul Paulus di dalam setiap perkara yang dihadapi adalah tetap mempunyai hati nurani yang murni sebagai bentuk ketaatan dan motivasi yang benar di hadapan Allah. Atau keadaan motivasi hanya memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristusnya saja. Tidak ada yang lain, walaupun ada resiko yang dia harus tanggung di dalam hidupnya. Jika kita berbohong, dengan kata lain berpura-pura percaya, maka akan ketahuan di situ tatkala ada persoalan yang dialami karenanya. Jadi ingat, jangan sampai kita goyah. Kita tetap percaya walaupun kita punya kepercayaan itu, kita menderita di dalamnya. Percayalah bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Itu nilai yang dipegang teguh oleh Rasul Paulus berdasarkan hati nurani yang murni. Jadi mari kita kedepankan hati nurani kita yang telah mendapatkan kasih karunia, yang telah mendapatkan pemulihan, Bapak Ibu. Jangan kita berbohong di dalamnya. Ya kan, jangan kita berkhianat di dalamnya. Tetaplah kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, dan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jangan sampai hati nuranimu dicemari oleh nilai mamon, oleh nilai berhala yang membuat engkau jadi pengkhianat oleh karena engkau menderita. Bahkan penderitaanmu sebagai pengkhianat akan selama-lamanya, akan menyedihkan dan mengerikan. Untuk itu, saudaraku, munculkan nilai ketaatan hati nuranimu sebagai orang-orang yang tulus untuk menjadi penyembah-penyembah Yesus Kristus. Amin. Jadi suatu bukti bahwa hati nurani kita tidak bisa berbohong sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi jika hati nurani seseorang berpura-pura percaya kepadanya, suatu saat begitu ada cobaan dan godaan, maka dia akan berkhianat. Periksalah hati nuranimu, karena hati nurani selalu paralel dengan motivasimu. Secara prinsip Rasul Paulus sangatlah kuat hati nuraninya dengan ketaatan imannya, bahwa ada kebangkitan orang mati yang ditopang oleh hati nurani yang murni. Dengan demikian, di balik kebangkitan orang percaya, ada kehidupan yang kekal. Dengan demikian, Rasul Paulus selalu taat menjaga kehidupannya untuk tidak cemar dan tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia dianiaya, ternyata Tuhan Yesus mengetahui akan hal ketaatan Rasul Paulus. Pada ayat 11, Tuhan bilang bahwa kuatkan hatimu. Ya kan, engkau akan tetap menjadi saksiku dan tetap mempermuliakan namaku. Itu kata Tuhan. Luar biasa Rasul Paulus ini, Bapak Ibu. Jadi hati nurani itu, saudaraku, adalah sebuah nilai keteguhan, satu nilai ketegasan untuk kita beriman kepada Kristus Yesus saja dan tidak goyah walaupun ada masalah, ada persoalan, walaupun ada penderitaan. Maka dari itu janganlah kita mengingkari hati nurani kita. Jika kita mengingkarinya, pastinya akan kehilangan damai sejahtera dan kehilangan keselamatan tatkala ada masalah. Sebab kehidupan kita dimanapun dan kemanapun berada adalah suatu kesaksian mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bukan hal yang lain. Itu saja yang jangan sampai kita goyah, tetaplah kita taat sampai mati. Kemudian kita lihat yang kedua, Bapak Ibu, sebagai nilai kebenaran. Roma 8 ayat 26 sampai 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Katakan amin terhadap firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Jadi tatkala ada penderitaan, ada masalah, persoalan yang berat, seperti kita tidak bisa berkata-kata, disitulah hati nurani kita bekerja, Bapak Ibu. Dan di situ pula lah Allah memulai melihat hati nurani kita. Apakah sungguh-sungguh kita tetap setia dan taat kepada nilai Tuhan, atau kita sedang hanya pura-pura pada mulanya. Di situ ketahuan, Bapak Ibu. Jadi jangan kita mencoba dalam hati nurani ini kepura-puraan. Makanya saudaraku, Allah turut bekerja mendatangkan nilai kebaikan. Kalau orang yang percaya hati nuraninya, Bapak Ibu, yang tetap percaya kepada nilai Tuhan, dia tetap kuat di dalam penderitaan sebagaimana berat pun, sebagaimana persoalan sebanyak apapun. Dalam tekanan hidup, dia tetap mempunyai hati nurani yang murni. Jadi hati nurani ini, Bapak Ibu, yang kedua ini adalah mempunyai nilai kebenaran. Jadi kebenaran yang Tuhan lihat adalah di hati nurani kita, Bapak Ibu. Bukan di perasaan kita, tapi di hati nurani kita. Mampukah kita bertahan dalam kebenaran ini agar kita tetap dalam kemuliaan Tuhan? Ini penting, Bapak Ibu. Seringkali saudaraku, yang dikatakan firman Tuhan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, banyak yang protes. Bagaimana mendatangkan kebaikan, Pak? Saya sedang sakit, belum sembuh. Saya sedang kesusahan, belum dipulihkan. Saudaraku, hati nuranimu di mana? Ia kan sebagai nilai ketaatan kepada Kristus. Tuhan melihat dalam sisi itu, dalam sisi hati nuranimu, dalam sisi hati nurani yang paling dalam batinmu yang paling dalam. Apakah engkau setia atau tidak? Kalau engkau bersungut, bertanda engkau ketahuan tidak setia. Jadi selama ini yang engkau jalankan adalah hanya kesetiaan menurut pribadimu, bukan menurut hati nuranimu. Ini penting untuk kita sadari, Bapak Ibu. Jadi saudaraku, tatkala kita percaya bahwa kita umat pilihannya, dan hati nurani kita harus tetap taat di dalam hal tersebut. Sehingga di situ terbaca oleh nilai dari Tuhan, Bapak Ibu, bahwa kita adalah orang yang setia. Dan kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah Allah turut bekerja mendatangkan nilai kebaikan. Semuanya baik untuk kebaikan kita. Kebaikan yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus percaya itu. Jangan mengingkari hati nuranimu. Tuhan itu baik. Katakan kepada masalahmu, Tuhan itu baik. Katakan kepada dirimu, Tuhan itu baik. Tidak ada hal yang tidak baik yang berasal dari Tuhan. Ada amin? Pergunakanlah hati nuranimu yang murni itu untuk tetap taat kepada nilai Tuhan. Apapun yang sedang Anda alami, apapun sedang yang Anda menderita. Tetap kuat, jangan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, dan kita mengaminkan firman Tuhan itu. Oleh karena beban berat tatkala kita tidak bisa berkata apa-apa lagi di dalam doa kita, maka biarkanlah hati nuranimu yang berbicara kepada Tuhan. Karena hati nuranimu akan teruji benar-benar jujurkah, berharap hanya kepada Tuhan Yesus, atau adakah pribadi yang lain yang engkau harapkan daripadanya, atau engkau sedang bimbang di dalam hal itu. Dari hati nuranilah Tuhan akan memulai memeriksa terhadap umatnya, kemudian menolongnya untuk memberikan kekuatan. Wah, kalau kita percaya bahwa keselamatan kita itu semata-mata hanyalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita tidak menjaga kebenaran hati nurani kita seperti itu dan bertanggung jawab di dalamnya? Malahan banyak orang Kristen telah menyimpang jauh dari kebenaran Tuhan dan alias sesat dan menyesatkan karena telah mengingkari hati nuraninya. Jangan kau ingkari hati nuranimu, Bapak Ibu, seberat apapun persoalanmu. Ada amin, Bapak Ibu? Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, saudaraku, sebagai nilai ketegasan. Jadi hati nurani itu sebagai nilai ketegasan. Di Kisah Rasul pasal 24 ayat 15 sampai 27. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan,
Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni, karena hal kebangkitan orang-orang mati aku hari ini dia diperhadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di situ, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengarkan daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Saudara lihat, Paulus selalu diintai oleh orang-orang yang ingin mencelakakan dia, yang ingin memperkarakan dia. Karena apa? Karena masalah sederhana, Bapak Ibu, yaitu masalah soal ada kebangkitan orang mati yang Paulus seringkali beritakan, yang sesuai hati nurani yang murni. Ada kebangkitan orang mati, baik orang benar maupun orang yang tidak benar, ada kebangkitan orang mati. Ada kepastian dalam kebangkitan orang mati itu. Di dalam Kristus ada nilai-nilai kehidupan yang kekal. Itu saja yang Paulus terus beritakan. Itu saja yang terus Paulus itu dengan taat beritakan. Tetapi saudaraku, di situ dia seperti dibuat susah oleh banyak orang. Tetapi dia tidak takut, Bapak Ibu. Dia tidak gentar, Bapak Ibu. Jangan oleh karena pemberitaan firman itu, karena dia percaya bahwa itu yang benar. Kebenaran yang sejati adalah Tuhan mati dan Tuhan bangkit pada hari ketiga. Itu kebenaran sejati, tidak ada Tuhan yang lain. Di kolong langit ini tidak ada nama lain, di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan. Dan bahkan Felix pun diajar dengan Paulus tentang kebenaran. Tetapi sikap Felix adalah karena uang, karena materi. Dia berharap Paulus kasih dia uang. Dia tidak gubris pengajaran hati nuraninya, diabaikan oleh karena mamon. Tatkala kita mendengarkan khotbah, Bapak Ibu, dan tidak ada hubungan dengan berkat, seringkali dikesampingkan oleh banyak umat. Banyak umat selalu menghubungkannya dengan berkat dengan mamon, sehingga akhirnya akan ada kejahatan adalah cinta uang. Hati-hati dalam engkau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati nurani yang murni, teguran ajaran Tuhan, apa yang Tuhan kehendak atas hidupmu. Entah itu dalam pertobatan, entah itu dalam kebenaran, entah itu dalam kekudusan. Jangan kau menyangkal itu. Ya kan, saudaraku, apabila engkau menyangkal dan tidak menerima hal kebenaran dari Tuhan, hati nuranimu itu tidak murni lagi. Hati nuranimu engkau bawa dalam nilai kejahatan. Dan pada akhirnya engkau akan menjadi alat kejahatan, menjadi hamba kejahatan. Dan pada akhirnya hidupmu akan mengerikan pada akhirnya. Ya kan, Bapak Ibu. Jadi hati nuranimu harus tetap dijaga dengan tulus dan murni. Untuk motivasi adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Ya kan, Bapak Ibu. Engkau harus tetap tegar di dalam kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, cobaan, godaan apapun yang kau alami, tetaplah di dalam ketaatan kepada nilai-nilai Tuhan. Itu hati nurani perlu dijaga supaya jangan tercemar. Penting di sini hati nurani kita sebagai nilai kebenaran, sebagai nilai ketegasan, Bapak Ibu. Jadi hati nurani harus tegas. Kalau bukan kebenaran, Anda harus tolak. Sebab saudaraku, banyak penyesat-penyesat sekarang lebih lagi masif yang menyesatkan dari jalan-jalan Tuhan. Kalau engkau goyah hati nuranimu, Bapak Ibu, kau akan cemar dalam hatinya, kau pasti tidak setia di dalam Tuhan. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, yaitu yang keempat, sebagai nilai kesetiaan. 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai 20. 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni.
Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya menjera mereka menghujat. Saudaraku, apapun engkau dinubuatkan oleh hamba Tuhan tentang dirimu, kalau tidak menjaga hati nuranimu yang murni, engkau akan cemar dan engkau akan diserang oleh iblis. Hati nurani yang murni adalah sebagai nilai kesetiaan. Ya kan, saudaraku, apapun yang Tuhan sudah berikan, misalnya kasih karunia dan anugerah, kalau tidak engkau jaga dengan hati nuranimu yang murni, engkau akan menghujat pada akhirnya. Seperti Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Saudaraku, jagalah hati nuranimu yang murni sebagai nilai kesetiaan. Tetap bertahan dalam kebenaran, walaupun ada penderitaan, walaupun ada godaan, ada cobaan, tetap engkau harus bertahan dalam ketegasan, dalam nilai-nilai kesetiaan, mempunyai hati nurani yang murni. Janganlah mencemarkan kesetiaan hati nurani kita, sebab kegenapan janji Allah akan kesampaian jika hati nurani kita tetap murni. Jangan sampai terprovokasi dengan motivasi yang jahat dan najis. Apapun janji Tuhan terhadap kita akan terkabul jika hati nurani kita tetap murni dan setia, jujur dan tidak berkhianat. Hati nurani yang murni adalah benteng pertahanan untuk kita tetap setia berada di dalam tanggung jawab sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian seorang suami yang awalnya setuju dengan kesetiaan hubungannya suami istri di dalam rumah tangga, saling mengasihi, kemudian tatkala sang suami berkhianat, akhirnya membenci hamba Tuhan. Saya pernah, saudaraku, ada sepasang suami istri, kemudian berkonseling dengan saya. Begitu setianya mereka, saudaraku, untuk di dalam hal kesucian, kekudusan. Begitu suaminya nyeleweng, istrinya mengingatkan kembali. Ingat pesan dari pendeta Denny Harseno, kita harus suci dan kudus. Dia suaminya ngomong apa? Persetan dengan pendeta tersebut. Loh, akhirnya membenci Bapak Ibu. Tadinya setuju. Itulah kalau hati nuraninya sudah tercemar oleh kenajisan, membenci kekudusan, membenci kebenaran. Hati-hati Bapak Ibu, dan tidak ada kesetiaan pada akhirnya. Hati-hati saudaraku, ya kan? Hati nuranimu jangan sampai cemar. Akhirnya suaminya malah membenci saya. Yang gak jadi masalah bagi saya tetap dalam kebenaran. Saya tidak goyah dalam hal tersebut Bapak Ibu. Ya kan? Saya tetap menjaga hati nurani saya tetap murni. Jangan sampai kita takut dalam hal tersebut. Kemudian kita lihat yang kelima, sebagai nilai kesucian. 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 6. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain atau sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati nurani yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai kepada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita, banyak hal hambatan yang kita alami. Banyak rintangan yang kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu, kita jangan goyah. Tetaplah di dalam nilai kesucian hati nurani kita. Banyak pengajaran-pengajaran sesat yang kita hadapi, yang mencoba untuk merayu kita, yang mencoba untuk mempengaruhi kita. Kita harus tetap mempunyai hati nurani yang suci. Sebagaimana panggilan semula, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan kita goyah Bapak Ibu. Ini dipesankan Paulus kepada Timotius untuk menghadapi nabi-nabi palsu, untuk menghadapi orang-orang yang mana menyesatkan. Dia pesan dengan jelas bahwa Timotius harus menjaga hati nuraninya dalam kesucian, dalam ketulus. Jangan goyah dalam hal itu. Itulah jalan teraman untuk menghadapi hal penyesat, supaya kita kedapatan tetap setia. Memiliki hati nurani yang tetap suci dan murni adalah tujuan hidup kita untuk mencegah kita dari kesibukan,
soal dongeng-dongeng nenek moyang di dalam kesesatan dan kesia-siaan. Sayangilah waktumu yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan waktumu dengan hal-hal yang tidak pantas, dengan hal-hal yang tidak Tuhan berkenan. Kita harus benar-benar menjaga diri kita kepada nilai-nilai waktu-waktu yang berjalan, karena ada tuntutan soal nilai waktu tersebut. Amin, Bapak Ibu. Jangan mendengarkan nilai-nilai dongeng-dongeng dari nenek moyang yang mengakibatkan hati nurani kita tidak suci lagi dan alias tercemar. Di Ibrani 10 ayat 19-25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling tolong, saling mendorong dan dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, kondisi hidup kita harus tetap suci, hati kita harus tetap tulus. Amin, saudaraku. Jangan sampai tercemar. Jadi saudaraku, hati nurani itu sangat penting bagi orang beriman. Tatkala dia tercemar, dia akan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dan dia akan terhilang. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu ya Bapa. Engkau memeriksa hati kami yang paling dalam, yaitu hati nurani kami. Tidak ada kebohongan bahwa kami setia mengasihi Engkau, setia menjadi penyembah-penyembah Engkau. Apapun yang terjadi, seberat apapun yang kami alami penderitaan ini, hati kami tetap suci dan kudus. Hati nurani kami tetap setia, tetap tegas di dalam kebenaran. Ia di atas ia, tidak di atas tidak. Sebab semuanya kalau lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu hari ini menegur kami, mengajar kami. Dan untuk memulihkan keadaan hati nurani kami yang awalnya tercemar, kemudian Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan dengan pengorbanan dan curahan darah-Mu yang luar biasa itu yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Sucikan, kuduskan hati nurani mereka. Dan jangan sampai ada yang tercemar lagi. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.